Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah inspiratif yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul, Memberikan Kasih Sayang Bukan Memanjakan. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, temanku tadi cerita kalau ayahnya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya nyamuk itu tidak menggigit temanku. Apakah ayah juga akan berbuat hal yang sama seperti itu?" Sang ayah tersenyum dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak, ayah tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi ayah akan memburu setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu ataupun keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum bahagia dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali datang kepada ayahnya. Ternyata mendadak ia teringat sesuatu. "Terus ya, aku waktu itu pernah dengar cerita ada ayah yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ayah bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ayah menjawab dengan suara lebih tegas. "Ayah akan bekerja keras agar kita semua tidak kelaparan dan bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan makanan karena melihat ayah menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, ia bangga pada ayahnya, lalu memeluk ayahnya dengan penuh sayang. "Makasih ayah, aku bisa selalu bersandar pada ayah." Sembari mengusap-ngusap rambut anaknya, sang ayah menasihatinya, "Anakku, ayah akan selalu melindungi dan menyayangimu dalam keadaan apapun. Tetapi ayah pun akan mendidikmu supaya kamu nantinya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai sengsara ketika ayah dan ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena sudah pasti tidak selamanya ayah dan ibu bisa mendampingimu." Sang anak kembali memeluk ayahnya dengan erat. Dalam hati ia berjanji akan selalu berusaha membuat ayah dan ibunya bahagia sampai akhir hayatnya. Sebagai orang tua, tentu saja akan memberikan kasih sayang kepada anaknya dan juga akan melindunginya. Di satu sisi kita melihat ada orang tua yang rela menderita, rela tidak makan demi melihat anak-anaknya dapat makan dengan kenyang. Tetapi di sisi lain kita juga melihat ada orang tua yang begitu memanjakan anaknya dengan memenuhi segala keinginan anak-anaknya. Tetapi pada dasarnya ini adalah sebuah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Namun di sini pun kita harus memahami dan juga harus dapat membedakan bahwasanya memberikan kasih sayang dan memanjakan anak itu sesuatu hal yang berbeda dan dampaknya pun akibatnya pun akan berbeda pula. Memberikan kasih sayang kepada anak itu contohnya seperti menemani anak belajar, mengajak anak beribadah, kemudian memberikan perhatian kepadanya, memberikan pujian, memberikan kata-kata pendukung untuk anaknya, dan sesekali juga memberikan hadiah dalam bentuk barang ataupun materi. Sedangkan memanjakan anak adalah sikap orang tua yang selalu menuruti ataupun memenuhi segala keinginan anaknya tanpa mempertimbangkan dampak terhadap mental ataupun karakter anak-anaknya. Saya bisa berikan contohnya seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak itu akan banyak belajar di rumah. Anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah untuk belajar dan juga melakukan kegiatan-kegiatan.
Nah, dalam pendidikan jarak jauh PJJ ini, seorang anak sangat membutuhkan handphone untuk belajar online ini. Nah, orang tua yang bijak akan memberikan handphone kepada anak-anaknya dengan tujuan utamanya agar anak dapat belajar secara online. Jadi tujuan utama diberikan handphone adalah untuk dapat belajar dengan maksimal. Sehingga pilihan handphone yang diberikan orang tua yang bijak kepada anaknya itu dengan tujuan adalah untuk dapat belajar online adalah handphone yang tentu saja tidak perlu terlalu mahal ataupun tidak perlu terlalu canggih. Yang penting adalah anak-anak dapat belajar online secara baik dan maksimal. Dan ditambah pula, orang tua yang bijaksana akan memberikan bimbingan kepada anaknya dalam penggunaan handphonenya tersebut. Jadi tidak semata-mata membebaskan anaknya untuk menggunakan handphone tersebut. Orang tua yang bijaksana akan memberikan batasan kapan sang anak dapat menggunakan handphonenya untuk belajar, menggunakan handphonenya untuk menonton YouTube misalnya, untuk bermain game online. Jadi ada batasnya, tidak digunakan sebebas-bebasnya. Sedangkan orang tua yang memanjakan anaknya, karena dia memenuhi keinginan anaknya, sang anak ingin dibelikan handphone yang mahal misalnya, yang canggih, yang keren, yang bagus, orang tua yang memanjakan anaknya segera memenuhinya, segera mewujudkannya. Ditambah lagi dengan tidak adanya bimbingan, membebaskan anaknya untuk menggunakan handphone tersebut kapan saja dia mau. Sehingga akibatnya dia bebas menggunakan handphonenya untuk apa saja, untuk menonton YouTube misalnya, untuk bermain game online sebebasnya, kemudian untuk joget-joget TikTok misalnya. Sehingga akibatnya ini akan berdampak buruk kepada anak-anak juga. Contohnya misalnya sang anak menjadi sulit untuk ditegur, sulit untuk dinasihati, sulit untuk diajak beribadah, sulit untuk dimintai tolong misalnya. Jadi hal seperti ini justru memberikan dampak buruk kepada anak. Semakin lama hal itu akan menumpulkan bakatnya, akan menumpulkan kreativitasnya. Orang tua yang bijaksana harus memberikan batasan kepada anak. Kapan dia boleh main handphone, kapan dia boleh memegang handphonenya, kapan juga dia harus beraktivitas tanpa handphone. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat ada anak yang ketika makan dia megang handphone, ketika mau tidur megang handphone, di depan TV, di depan tamu dia memegang handphone. Jadi tidak seperti itu juga. Jadi para orang tua harus memberikan batasan kepada anak, harus memberikan bimbingan kepada anak kapan saja dapat memegang handphone, kemudian digunakan untuk apa saja yang boleh dilihat, apa saja yang boleh digunakan di dalam handphone tersebut. Oleh karenanya marilah kita sebagai orang tua itu memberikan kasih sayang kepada anak-anak itu dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk perhatian, kasih sayang, menemaninya bermain, mengajaknya beribadah, mengajaknya sholat berjamaah, kemudian memberikan pujian ketika dia berprestasi, ketika dia berbuat baik, memberikan kalimat-kalimat ataupun mendukung sang anak dalam kegiatan positifnya. Dan juga sangat baik juga sekali-kali kita memberikan hadiah kepada anak. Ini adalah bentuk-bentuk perhatian, bentuk-bentuk kasih sayang kita kepada anak yang tidak akan menumpulkan kreativitasnya, tidak akan menumpulkan bakat-bakat alaminya. Kita juga sebagai orang tua harus mendukung bakat, kemampuan dan juga keunikan-keunikan yang anak-anak miliki, sehingga nantinya ia tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri. Intinya adalah marilah kita menjadi orang tua yang memberikan kasih sayang, bukan memanjakan anak. Marilah kita menjadi orang tua yang selalu mendukung anak, selalu memberikan perhatian kepada anak, kasih sayang, dan juga memberikan tarbiyat kepada anak dengan sebaik-baiknya. Sehingga sang anak menjadi tahu tujuan ibadah itu untuk apa, mengenal Allah sebagai Tuhannya, mengenal Rasulnya, mengenal akhlak dengan lebih baik, etika, sopan santun. Kemudian kita juga mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran dan mengkajinya, dan juga kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Marilah kita menjadi orang tua yang menjaga diri dan juga anak-anak, menjaga keluarga dari pedihnya siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api,
yang bahan bakarnya manusia dan batu. Demikianlah sebuah kisah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat menginspirasi dalam kehidupan kita, dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda menyukai video seperti ini, dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silakan di-share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nuruddin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.